Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Fatoni dari kelas 3A Universitas PGRI Palembang, Prodi Olahraga, NIM 2019 151 006. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Hengki Kumbara selaku dosen pembelajaran inovatif. Yang pertama yaitu mengapa pembelajaran berbasis media inovatif dibutuhkan dalam proses pembelajaran penjas di sekolah. Karena pembelajaran inovatif menjadikan pembelajaran menjadi lebih efektif, efisien, dan juga menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua yaitu pengertian media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Media tersebut dapat berupa alat ataupun bahan mengajar. Contoh media pembelajaran: 1. Media cetak, print out. Media pembelajaran dalam bentuk cetak adalah media yang berasal dari teks, gambar, serta ilustrasi pendukung lainnya yang digunakan sebagai penyampaian informasi belajar. Media audio. Media audio adalah media berbasis suara, bunyi-bunyian, dan kesan nonverbal. Media pembelajaran ini cocok untuk siswa bertipe auditori. Contoh media audio diantaranya radio, CD, DVD player, MP3, gambar interaktif, dan lain-lain. Yang ketiga, media audiovisual. Media yang menayangkan gambar dan audio dalam waktu bersamaan. Media ini adalah media yang dapat didengar sekaligus dilihat. Keempat, multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah media pembelajaran berbasis multimedia yang dilengkapi alat pengontrol yang dapat dioperasikan pengguna sehingga alat dapat memberi respon dan ada hubungan timbal balik antara alat dan pengguna. Yang kelima, e-learning. E-learning adalah media pembelajaran berbasis elektronik yang memanfaatkan komputer atau laptop yang terhubung dengan jaringan komputer maupun jaringan internet. Yang keenam, media realita. Media pembelajaran realita adalah alat atau benda yang terdapat dalam kehidupan nyata. Umumnya benda ini adalah benda alam yang dapat ditemukan di sekitar tempat belajar atau dalam kehidupan sehari-hari. Dikatakan media pembelajaran inovatif karena mengembangkan suatu media yang tersedia dengan pembaruan yang telah efektif dan mudah dipahami. Soal yang ketiga, komponen yang terdapat pada pembelajaran harian yang berkaitan dengan modifikasi penjas. 1. Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan. 2. Identitas mata pelajaran atau tema, subtema. Yang ketiga, kelas atau semester. Yang keempat, materi pokok. Yang kelima, alokasi waktu yang ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. Dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam
silabus dan KD yang harus dicapai. Yang keenam, tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat dimatikan dan diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 7. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. 8. Materi pembelajaran menurut fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Kemudian soal yang keempat atau yang terakhir. Salah satu contoh memanfaatkan media belajar dengan fasilitas yang ada karena terbatasnya fasilitas di sekolah, misalnya dalam permainan bola dengan tangan atau bola kasti. Peserta didik bisa menggunakan bola seadanya, seperti bola plastik yang diisi beberapa plastik agar lebih berat, atau kumpulan plastik yang dibuat bulatan seperti halnya bola, atau kayu biasa seperti tongkat pemukul. Karena di sekolah tidak ada lapangan layaknya permainan kasti pada umumnya, bisa juga kita gunakan lapangan seadanya. Biasanya kalau di lingkungan sekolah terdapat beberapa pohon sebagai tempat bis, atau jika tidak ada pohon bisa digunakan kursi atau meja sebagai tempat bis. Karena banyaknya siswa melebihi aturan pada permainan kasti pada umumnya, kita bisa melibatkan seluruh siswa kelas dengan cara dibagi 2 tim. Karena jika kita bagi beberapa tim, biasanya waktu yang terlalu singkat untuk mereka bermain. Jadi 1 tim sebagai pemain dan 1 tim lagi sebagai penjaga. Dengan begitu semua anak akan bermain dengan bergantian. Baiklah, itulah video atau jawaban yang saya jawab. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.